Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Tanqihul Qaulil Hasih, syarah terhadap kitab Lubabul Hadis. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab yang ke-20. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babul ashruna fi fadilatil istighfar. Bermula bab yang ke-20 itu sabit pada membahas keutamaan istighfar. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Mohon ampun olehmu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu kana, adanya Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahiman itu maha penyayang. Rahiman khabar kedua bagi kana. Jadi sebagaimana mubtada boleh banyak khabar, begitu juga kana. Ini dalilnya Allah memerintahkan kita supaya minta ampun kepada Allah karena memang Allah maha pengampun. Allah maha rahim. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibadil ladzina yaquluna rabbana. Allah berfirman, lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa mereka, inda rabbihim, sabit di sisi Tuhan mereka, itu jannah. Jannah ini mubtada muakhar, inda rabbihim khabar muqaddam. Untuk orang-orang yang bertakwa, sabit di sisi Tuhan mereka, itu ada sorga. Jannatun tajri, kebun yang mengalir ianya yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya kebun, al-anharu, oleh sungai-sungai. Anhar fa'il tajri. Untuk orang yang bertakwa ada sorga yang mengalir di bawahnya oleh sungai-sungai. Ya, khalidina, hal keadaan mereka penduduk sorga itu yang khalidin, kekal mereka fiha, dalamnya sorga. Wa azwajum mutahharah, azwajun atau kepada jannatun. Nah, dan untuk mereka juga di sisi Tuhan mereka itu azwajun mutahharah, ada pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanum minallah, dan ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu maha melihat terhadap hambanya. Hamba yang mana? Alladzi yaqulun, hamba na'a kepada hamba, alladzi, hamba yang berkata oleh mereka, hamba yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna, Rabbana wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami itu benar-benar sudah beriman, faghfir lana, maka ampuni olehmu bagi kami, zunubana, akan dosa-dosa kami, wa qina azabannar, bebaskan olehmu akan kami, jaga olehmu akan kami, azabannar, akan azab neraka. Hamba yang mana? As-sabirin, sabirin, yang sabar mereka, was-sadiqin, yang jujur mereka, wal qanitin, yang tunduk mereka, wal munfiqin, yang menginfak oleh mereka, wal mustaghfirin bil ashar, dan yang mohon ampun di waktu sahur. Kenapa beliau membawakan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan tentang keutamaan atau fadilah istighfar? Karena memang di sini membahas tentang istighfar, mustaghfirin bil ashar. Allah memuji kan orang-orang yang minta ampun istighfar di waktu sahur. Kemudian orang yang selalu berkata faghfir lana zunubana wa qina azabannar. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli da'in dawaun, sabit untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Kulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obat. Wa dawa'uz dzunub al-istighfar, dan bermula obat dosa itu mohon ampun. Jadi dosa itu penyakit. Dosa itu penyakit, harus diobati. Diobati dengan cara istighfar, mohon ampun. Nah, makanya kalau kita banyak dosa itu nggak tenang, nggak nyaman, nggak stabil. Itu ya kayak orang terkena penyakit, nggak tenang, nggak damai. Apa maksud wadawa'uz dzunub istighfar, bermula obat dosa itu mohon ampun? Artinya al-muqirruna bit taubah, orang-orang yang mengakui dengan cara taubat kepada Allah.
Rawahu Dailami an Ali bila sanadin. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami an Aliyin dari, mungkin ini dari Sayyidina Ali bila sanadin dengan tanpa sanad. Berarti hadis ini memang tidak kuat. Likulli da'in dawa'un wa dawa'uz zunub al-istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli syai'in hilyah wa hilyatuz zunubil istighfar. Bagi setiap sesuatu itu ada hiasannya. Wa hilyatuz zunub, dan bermula hiasan dosa itu istighfar. Jadi hiasan itu maksudnya begini. Kalau berhias kan keren. Orang yang terlanjur terjatuh ke dalam dosa, baru keren itu ya minta ampun kepada Allah. Kalau tanpa minta ampun ya tambah kecebur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man istaghfara ghafarallahu wa in kana farran minaz zahfi." Barang siapa yang mohon ampun ia kepada Allah tentunya, ghafarallah, jawab man, niscaya mengampuni oleh Allah. Wa in kana, sekalipun ada yaitu farran, yang berlari, minaz zahfi, dari medan perang, dari barisan perang. Farran ini isim fa'il dari farra. Nabi berkata, man istaghfara, siapa yang mohon ampun kepada Allah, ghafarallah, Allah mengampuninya, sekalipun dia lari di medan perang. Maksudnya, lari di medan perang tanpa alasan itu dosa besar. Tapi sekalipun itu dosa besar, karena orang mau mohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Apa arti minaz zahfi? Ay saffil qital, dari barisan peperangan. Fa innal firara minas saffil qitali bila sababin mujawwizin lil firari minal kabair. Sesungguhnya lari min saffil qital, sesungguhnya lari dari barisan peperangan. Bagaimana dia lari? Bila sababin, dengan tanpa sebab, mujawizin, naik kepada sebab, tanpa sebab yang membolehkan ianya sebab untuk lari. Mujawiz isim fa'il dari jawaza. Sesungguhnya berlari dari barisan perang bila sabab, lari tanpa sebab, mujawizin, sebab yang membolehkan yang sebab untuk lari. Minal kabair, itu dari dosa besar. Minal kabair khobar inna. Lari dari medan perang tanpa alasan, nah itu dosa besar. Kalau lari ada alasan tentunya nggak dosa. Seperti nggak stabil, musuh terlalu banyak, kita sedikit boleh. Qala Nawawi fil Azkar, berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar beliau. Apa kata beliau? Arawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Ibni Mas'udin qala. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Maksud kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, beliau mengambil, melihat dalam Sunan Abi Daud dan dalam Sunan Tirmizi an Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud qala, berkata ianya Ibni Mas'ud. Apa kata Ibni Mas'ud? Qala Rasulullah, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man qala astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubuh. Nah, kata Nabi, barang siapa yang berkata ya astaghfirullahal azim, astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubuh, niscaya diampuni akan dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, sekalipun ada ia itu sungguh telah pernah lari ia dari medan perang. Walaupun sudah pernah melakukan dosa besar, tapi kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah mengampuninya. Qala al-Hakim, berkata oleh Hakim, haza hadisun sahih, ini adalah hadis yang sahih. Ini hadis sahih berarti. Man qala astaghfirullah, astaghfirullahal azim li wal walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marratan. Ma asarra, tidak dianggap berterus-terusan. Jadi asarra ini musirrun, artinya orang yang terus-terusan dalam dosa, enggak ada tobat-tobatnya. Ya, ma asarra, tidak terus-terusanlah oleh orang yang istighfar ya. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, walau kadang terjatuh ke dalam dosa, itu tidak dianggap orang yang musirrun ala zunub. Wa in ada, sekalipun kembali ia fil yaumi, dalam sehari, 70 maratan, 70 kali. Jadi maksud 70 kali ini bukan dalam sehari 70 kali, maksudnya banyak. Maksudnya banyak, dia banyak melakukan dosa namun selalu taubat kepada Allah. Berusaha keras untuk bebas dari dosa, kadang tergelincir lagi ya. Dia istighfar, maka dia tidak masuk dalam golongan orang yang musirun ala zunub. Insyaallah Allah ampuni. Al-muradu taksirul tahdid. Bermula yang dimaksud dengan sab'ina marrah, itu taksir untuk menyatakan banyak. Lat tahdid, bukan membatasi harus 70.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud dan oleh Tirmizi, an Atiqi Abi Bakrin, dari Atik Abi Bakar. Maksud dari Atik Abi Bakar, dari orang yang pernah dimerdekakan oleh Abi Bakar. An Sayyidina, dari Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Nah, kemudian Atik ini mengambil hadis ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Jadi makna hadis bagaimana? Beliau menjelaskan lagi, wal makna man atba'az zamba bil istighfari falaisa musirrin alaih. Bermula siman itu yang mengikutkan ia akan dosa dengan istighfar. Niscaya falaisa, tidak ada ianya siman itu bimusirin, orang yang terus-terusan alaihi, di atasnya dosa. Wa in takarrara minhu, sekalipun berulang-ulang ianya dosa darinya siman. Itu maksudnya. Orang yang mengikuti dosa dengan istighfar, terlanjur terjatuh ke dalam dosa, kemudian istighfar, mohon ampun, sudah mengambil punya orang, ya kembalikan, minta maaf, maka orang itu falaisa musirin alaih. Bukanlah orang yang terus-terusan dalam dosa, tapi orang yang ada taubatnya. Sekalipun itu terjadi berulang-ulang. Jadi kita harus berusaha memang untuk terhindar dari dosa. Karena dosa itu seperti tadi penyakit. Dosa itu seperti racun. Bisa menghancurkan kehidupan akhirat kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu." Fahuwa ayil istighfaru lahu ay dzunubi kaffaratun. Nabi bersabda, barang siapa yang istighfar ia sesudah dosa, ghafarallah, niscaya mengampuni oleh Allah baginya, fahuwa, maka bermula dianya, artinya dianya istighfar, laha, artinya baginya dosa, itu kafarah, menjadi kafarah penebus. Man istaghfara, barang siapa yang istighfar sesudah dosa, terlanjur terjatuh dalam dosa, istighfar, tentunya ada syarat juga. Istighfar dia, Allah mengampuninya. Kemudian istighfar itu jadi penebus dosanya. Fahuwa, ay fastighfaru, maka istighfar itu laha, untuk dosa-dosa tadi itu kafaratun, menjadi penebus. Qala Nawawi fil Azkar, berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar, rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata ianya Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi alladzi yang bermula jiwaku itu dalam kuasanya, walladzi nafsi biyadih, lau lam taznibu, jikalau tidaklah kalian berdosa. Ini la zahaballah bacanya, la zahaballahu bikum, sungguh menghilangkan oleh Allah akan kamu. Bikum maf'ul zahaba muta'addi dengan huruf jar. Jikalau kalian tidak berdosa, la zahaballahu bikum, sungguh menghilangkan oleh Allah akan kamu. Wala jaa, sungguh mendatangkan ianya Allah biqaumin, dengan kaum yang lain, yadznibun, yang mereka berdosa, fayastaghfirun Allah taala, maka mereka pun mohon ampun kepada Allah taala, fayaghfiru lahum, maka mengampuni ianya Allah bagi mereka. Intaha, selesai ya ucapan Syekh Nawawi atau ucapan Nabi. Nah, jadi Nabi pernah berkata, demi Allah, jikalau kalian semua tidak berdosa, Allah akan menghilangkan kalian. Umat misalkan, tapi nggak mungkin, misalkan seluruh umat ini nggak ada yang melakukan dosa, Allah akan mematikan semua umat ini. Allah datangkan umat yang lain yang mereka berdosa, kemudian mereka mohon ampun, Allah mengampuninya. Kenapa? Karena Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Sifat Ghaffar Allah nggak kelihatan kalau nggak ada pendosa. Nah, begitu ada pendosa, dia mohon ampun, Allah pun mengampuninya, maka tampaklah sifat Ghaffar Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kasura ala ahadikumuz dzunubu falyatlubil maghfirata bil istighfar." Apabila telah banyak kepada salah satu kamu oleh dosa, az-dzunub fa'il kasura, bila banyaklah terhadap salah satu kamu oleh dosa, kalian banyak dosa, falyatlubil maghfirah, maka hendak mencari ia akan pengampunan bil istighfar, cari ampunan dengan cara istighfar. Rabbighfirli wal walidayya. Wa fi lafdin min nusakhi hadzal kitab. Wa fi lafdin, sabit dalam satu lafaz, min nusakhi, nusakhi jamak taksir dari niskhatun. Wa fi lafdin min nusakhi, sabit dalam satu lafaz, min nusakhi hadzal kitab, dari niskah ini kitab itu iza. Artinya ada kitab ini juga, cuma beda lafadznya. Tulisannya di sana begini, idza kasurat zunubu ahadikum, bukan idza kasura alaikum tadi. Nah, beda lafadz dikit. Idza kasurat zunubu ahadikum,
Bila telah banyaklah oleh dosa-dosa salah satu kamu, falyad'u bil istighfar, maka hendak berdoa ia dengan istighfar. Dalam satu niskhah falyatlubil maghfirah bil istighfar. Di sini falyad'u bil istighfar. Berdoa ia dengan minta ampun kepada Allah. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kasura dzunubu ahadikum falyastaghfirillah." Bila banyaklah oleh dosa-dosa salah satu kalian, maka mohon ampunlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah, telah berkata bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? In kunti almamti bi dzambin. In kunti jika adalah engkau hai Aisyah, almamti engkau merasakan, bi dzambin dengan satu dosa, fastaghfirillah, maka mohon ampun olehmu kepada Allah. Istaghfiri, mukhatabah. Istaghfiri. In kunti jika adalah engkau itu almamti engkau merasakan, bi dzambin dengan satu dosa, fastaghfiri, nah, maka mohon ampun olehmu Allah kepada Allah. Wa tubi ilaihi, taubatlah kamu. Tubi fi'il amar ini. Tubi, taubatlah kamu hai Aisyah ilahi kepadanya Allah. Kenapa Nabi menyuruh seperti itu? Fa inna taubata minadz dzambin nadam wal istighfar. Karena sungguhnya taubat dari dosa itulah penyesalan dan istighfar. Menyesali kemudian mohon ampun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istighfar. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam itu yaqulu, Nabi senantiasa berkata ia dalam istighfar, Allahumma ghafirli khati'ati, ya Allah ighfirli, ampuni olehmu bagiku khati'ati akan kesalahanku, wa jahli akan kebodohanku, wa israfi akan keborosanku, fi amri dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihini minni, pada urusanku dan padama anta yang bermula engkau ya Allah a'lamu lebih tahu dengannya ma minni dariku. Allahumma ghafirli hazli, ya Allah ampuni olehmu bagiku hazli senda gurauku, wajuddi dan kesungguhanku. Misalkan ini beliau mengajarkan umatnya, kita bercanda berlebihan itu huzli namanya, terlanjur dosa minta ampun, atau serius dalam berkata salah itu juddi atau jaddi. Allahumma ghafirli huzli wa jaddi wa khata'i wa amdi wa kulli dzalika indi. Ya Allah ampuni olehmu bagiku akan senda gurauku dan keseriusanku, wa khata'i kesalahanku, wa amdi kesengajaanku, wa kulla zalik dan akan semua itu indi dari sisiku. Allahumma ghafirli ma qaddamtu, ya Allah ampuni olehmu bagiku ma qaddamtu apapun yang telah aku dahulukan, wa ma akhartu apapun yang telah aku takhirkan, wa ma asrartu dan apapun yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu apapun yang aku tampakkan, wa ma anta a'lamu bihi minni dan apapun yang engkau itu lebih tahu dengannya dariku. Antal muqaddim, engkaulah yang dahulu, wa antal muakhir, engkaulah yang bisa mentakhirkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau atas segala sesuatu itu maha kuasa. Kata fil Ihya, begitu tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Panjang Mbak, ini dikit lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al istighfaru ya'kulu dzunuba kama ta'kulun narul hatabal yabis. Bermula istighfar itu memakan ia akan dosa-dosa, kama ta'kulun nar sebagaimana memakan oleh api al hatab akan kayu al yabisa, kayu yang kering. Ini tentang keampuhan istighfar. Istighfar yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu bisa memakan dosa kita, bisa menghapus dosa kita sebagaimana api memakan kayu yang kering. Wa qala al-Ghazali fil Ihya, berkatalah oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala subhanaka dhalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa ghufira lahu dzunubuhu walau kanat ka'adadin namli. Nah, jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan ada satu hadis Nabi bunyinya, man qala, barang siapa yang berkata ya subhanaka dhalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, niscaya ghufira. Jadi ghufira ini jawab mangqala, diampuni baginya zunubuhu akan dosanya, walau kanat sekalipun ada ianya zunub, ianya dosa, ka'adadin namli sebanyak semut yang ada di bumi.
Allah ampuni. Kalau kita membaca doa ini, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Dhalamtu nafsi, aku telah mendalimi diriku. Wa amiltu su'an, aku telah berbuat akan keburukan. Faghfirli, ampuni olehmu bagiku. Fa innahu, karena sungguh hal dan sya'an. La yaghfiruz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni akan dosa. Illa anta, kecuali oleh Engkau ya Allah. Ya, ini bagus banget. Subhanaka dhalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa an. Waruya, dan riwayatkan anna afdalal istighfari, bahwa sungguh seutama-utama istighfar itu ini. Jadi ini namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi wa ana abduka khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bi dhanbi faqad dhalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'aha illa anta. Ini sayyidul istighfar namanya, walaupun lafadznya sedikit berbeda dengan yang sering kita dengar. Coba kita artikan. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, aku ini hambamu, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana ala ahdik, aku ini berada di atas janjimu, wa wa'dik, di atas janjimu, mastata'tu, semampuku, wa ana ala ahdika, aku ini berada di atas janji dan janjimu, mastata'tu, semampu aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku kerjakan. Abu ulaka, aku kembali untukmu ya Allah. Bi ni'matika alayya, dengan nikmatmu kepadaku. Wa abu ala nafsi, aku kembali kepada diriku. Bi zambi, dengan dosaku. Faqad dalamtu nafsi, sungguh aku telah mendalimi akan diriku. Wa ataraftu bi zambi, aku mengakui dengan dosaku. Faghfirli, ampuni olehmu bagiku ya Allah, zunubi, akan semua dosa-dosaku. Ma qaddamtu, dosa yang telah aku dahulukan, minha, darinya dosa, wa ma akhartu, dan yang aku tunda, yang aku takhirkan. Fa innahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yaghfiru dzunuba, tidak mengampuni akan dosa, semuanya dosa, illa anta, kecuali engkau. Intaha, selesai ianya ucapan Imam Ghazali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kasratul istighfari tujlibur rizqa, bermula banyak istighfar itu bisa mendatangkan ia akan rezeki. Ya, kalau kita lagi sempit rezeki, mungkin sempit rezeki karena banyaknya dosa. Nah, obatnya yaitu banyak istighfar. Qad qala ta'ala, dan sungguh telah berkatalah Allah Subhanahu wa taala, dalilnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohon ampun olehmu akan Tuhanmu, sungguhnya Allah itu kana ghaffara, ada yaitu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya mengirim ia akan langit kepadamu midrara, terus-terusan. Jadi air itu kan salah satu sumber rezeki. Ini Allah berjanji, Allah memerintahkan untuk minta ampun, Allah menjanjikan mengampuni dan memberikan hujan. Ya, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu ada, ia maha pengampun. Yursilis samaa, mengirim ia akan langit kepadamu midrara, bertalu-talu. Ya, wa yumdidukum bi amwalid, jadi yumdid ini ataf kepada yursil, yursil majzum dengan jawab amar, istaghfiru. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, menambah yang Allah kepada kamu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan ya Allah untukmu akan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan menjadikan ya Allah untuk kamu akan sungai-sungai. Semuanya berkenaan dengan sumber rezeki, kebun, sungai. Waruya an Anas bin Malik radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, berkata yanya Anas, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, idza shallaitumus subha fa'ksiru minal istighfar, bila kalian sudah salat subuh, fa'ksiru, maka perbanyak olehmu dari istighfar. Ini bisa sesudah salat subuh, bisa sebelum. Kalau kita artikan idza aradtum, apabila engkau kepengen salat subuh, berarti sebelum. Atau apabila engkau telah salat subuh, maka perbanyak olehmu dari istighfar. Faqulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bihi, ajarkan olehmu, alimna fi'il amar, alimna, ajarkan olehmu akan kami akan sesuatu, nastaghfirullah, yang bisa kami mohon ampun kepada Allah dengannya sesuatu. Ajarkan kami ya Rasulullah cara istighfar. Faqala, maka Nabi berkata,
Qulu, katakan olehmu, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimna aw lam na'lam. Ya Allah, inna nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu, wa natubu ilaika, kami taubat kepada engkau, min kulli dzambin, dari seluruh dosa, alimna, dari seluruh dosa yang kami tahu akannya dosa, aw lam na'lamhu, atau dari seluruh dosa yang kami tidak tahu akannya, filailin, baik yang dosa di malam hari, aw naharin, atau di siang hari. Faman wadhaba alaihi fatahallahu lahu baban minar rizqi. Ini selesai doanya. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Faman wadhaba alaihi. Ini faedah doa ini. Barang siapa yang terus-terusan ia alaihi, di atasnya istighfar, fatahallahu lahu, niscaya membuka oleh Allah untuknya baban, akan pintu, minar rizki, dari rezeki. Insyaallah pintu rezeki terbuka. Wa aghlaqa anhu baban min abwabil faqri, dan menkuncinya Allah darinya baban, akan satu pintu, min abwabil faqri, dari pintu-pintu kefakiran. Kadza fi riyadhus shalihin, demikian tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Luar biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aksiru minil istighfar, perbanyak olehmu dari istighfar. Ai al-muqirruna bit taubah. Artinya beliau menganjurkan untuk memperbanyak istighfar. Al-muqirrun. Al-makrun, ini bukan mukirun kita baca. Yang tadi di atas itu bukan mukirun, makrun. Al-muqirrun isim fa'il, ini maksudnya isim maf'ul. Aksiru, perbanyak olehmu minal istighfar, dari istighfar, al-makruni, istighfar yang disertai dengan taubat. Yang benar ya taubat. Ini baru benar. Makrun kita baca. Tadi di atas juga makrun. Istighfar bukan istighfar di mulut doang. Jadi istighfar al-makrun yang disertai dengan taubat yang benar. Taubat ya, istighfar ya. Nah, itu maksudnya. Faman aksara minhu, maka barang siapa yang memperbanyak ia minhu. Maka barang siapa yang memperbanyak ia minhu, ay istighfar, dari istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan. Niscaya menjadikan oleh Allah untuknya dari setiap kedukaan, wa hammin, dari setiap kegundahan, farjan, akan jalan keluar. Warazakahu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki hanya Allah akannya, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak mengiranya. Inilah faedah istighfar. Nah, jadi kita sempit rezeki biasanya memang karena dosa kita, banyak dosa. Ini kata Nabi, perbanyaklah istighfar. Istighfar yang disertai dengan taubat. Siapa yang memperbanyak istighfar, segala kegundahan, kesusahan, kesedihannya pasti ada solusi, farjan. Ada jalan keluarnya. Allah beri rezeki dari jalan yang tak terduga. Apa arti min haitsu la yahtasib? Min wajhin la yakhtaru bibalih. Min wajhin, dari jalan yang la yakhtaru, yang tidak terpikir, yang jalan bibalih, di hatinya. Ada jalan-jalan yang tidak terduga. Wa fi riwayatin li Ahmada an Ibni Abbas. Dalam satu riwayat milik Imam Ahmad dari Ibni Abbas, man aksara minal istighfar. Beda lagi bunyinya. Barang siapa yang memperbanyak ia dari istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya menjadikan oleh Allah untuknya dari setiap kedukaan akan jalan keluar. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan dari setiap kesempitan akan jalan keluar. Banyak istighfar, gundah ada solusinya, sempit. Nah, dunia terasa sangat sempit. Nah, ada jalan keluarnya. Warazakahullah, dan memberi rezeki akannya oleh Allah, min haitsu la yahtasib, dari jalan, dari tempat yang dia tidak mengiranya. Wa qala an-Nawawi fil Azkar, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Imam Nawawi? Rawaina fi sunani Abi Daud, telah kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, wa Ibnu Majah, dan dalam Sunan Ibnu Majah, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, qala, berkata ianya Ibni Abbas. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Barang siapa yang mulazamah ya, terus-terusan ia akan istighfar, ja'alallah, niscaya menjadikan oleh Allah untuknya min kulli dhaikin, dari setiap kesempitan, makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kegundahan ada kelonggarannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki hanya Allah kepadanya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak mengiranya. Wa fi riwayat di Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah. Apa kata Aisyah? Idza kasurat dzunubul abdi, apabila telah banyaklah oleh dosa hamba, falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha, dan tidak ada baginya dari amal itu sesuatu, yukaffiruha, yang bisa menghapus ia akannya dosa.
Kata Aisyah, apabila seseorang banyak dosa dan tidak ada amalan yang bisa menghapus dosanya, istighfarnya enggak ada, sedekahnya enggak ada, bantu orang lain enggak ada. Ibtalahullah, niscaya menguji akannya oleh Allah bil hazan, dengan kesedihan. Ketika itu Allah akan membuat hamba yang berdosa tadi sedih, banyak masalah. Kenapa? Liukaffira anhu bihi, supaya meleburkan, supaya menghapus hanya Allah akannya dosa, anhu darinya si hamba, bihi dengannya hazan. Jadi orang akan dibuat sedih oleh Allah, dibuat tambah banyak masalahnya. Kalau dia mau bersabar, maka itulah tadi akan dihapus dosanya dengan sebab kegundahan. Wa huwa hadisun hasanun. Dianya hadis itu hadis yang hasan. Wa fi riwayati, dan sabit dalam satu riwayat yang lain itu bil hammi, bukan bil hazni. Saya belum tahu juga perbedaan hazni dan hammi, gundah dan duka cita. Nah, jadi dalam satu lafaz ibtalahullahu bil hazni, dalam lafaz yang lain ibtalahullahu bil hammi. Artinya iza kasurat dzunubul insanil muslim, apabila banyaklah oleh dosa manusia yang muslim, falam yakun lahu minal amali sholeh, maka tidak ada baginya dari amal-amal yang soleh itu sesuatu yukafiru yang bisa menghapus ianya akannya dosa, lifaqdihi, karena ketiadaannya amal soleh. Dia berdosa tapi amal solehnya enggak ada. Kalau ada amal soleh, barangkali amal soleh bisa menghapus dosa. Ya enggak ada. Atau likillati, atau karena sedikitnya amal soleh. Ibtalahullah, ketika itu menguji akannya oleh Allah bil huzni, dengan kegundahan, liukaffiraha, supaya menghapusnya Allah akannya dosa, anhu darinya si hamba. Faghalibu ma yahsulu minal humumi wal ghumumi minat taksiri fi ta'ah. Maka kebanyakan yang hasil ya dari gundah dan dari sedih dan gundah, itu sabit dari lalai dalam taat. Jadi kata beliau ini, kebanyakan kedukaan kita, kesedihan kita itu ditimbulkan dari lalainya kita, kurangnya ketaatan kita kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah insya Allah tidak akan sedih. Ya, inilah pembahasan tentang keutamaan istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, guru kita, siapapun yang berbuat baik kepada kita, bahkan yang berbuat buruk sekalipun, kita doakan semoga Allah mengampuni dosanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai di sini, walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.